Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Prasetyo dari Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura dengan NPM 22714047 menjelaskan terkait beberapa materi mata kuliah tanaman perkotaan. Untuk yang pertama di sini dengan materi memproduksi sayuran, daun, dan buah dengan cara vertikultur. Untuk vertikultur sendiri adalah penanaman sayuran secara hidroponik ataupun dengan konvensional yang dimana tanaman ditanam secara tegak atau vertikal di area outdoor ataupun indoor. Untuk pokok bahasan sendiri yang tadi udah pengertian vertikultur, terus ada beberapa prinsip-prinsip vertikultur, terus cara budidaya sayuran dan buah yang mana di dalam teknik vertikultur, terus dan juga memproduksi bahwasanya dalam untuk produksi sayuran untuk tahapan vertikultur. Untuk prinsip vertikultur di sini ada beberapa topik. Jadi vertikultur itu merupakan salah satu konsep pertanian bertemakan urban farming. Jadi pertanian yang lebih modern. Terus teknik penanaman menggunakan metode vertikultur salah satu alternatif pemanfaatan lahan yang sempit. Jadi karena tanaman ditanam secara tegak atau vertikal membuat lahan yang sempit dapat memproduksi tanaman yang lebih efektif. Terus juga teknik vertikultur ini menjadi konsep penghijauan yang cocok dengan daerah perkotaan karena memang lahan yang sudah minim dengan tanah, jadinya vertikultur ini sangat cocok untuk daerah yang di perkotaan. Terus sehingga vertikultur ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan budidaya dalam ruang yang terbatas. Terus ada lagi prinsip vertikultur di sini, penanaman metode ini menggunakan alat dan bahan kayak paralon dan beberapa media hidroponik dan juga net pot kecil-kecil. Terus tujuan penggunaan teknologi ini dapat berupa komersial dan estetika. Jadi bisa untuk usaha mandiri dan juga dinilai dari nilai estetikanya atau dari sudut pandang. Filosofinya ini vertikultur atau vertical garden. Biasanya orang menyebut vertical garden ini pemanfaatan ruang dan fasilitas seadanya. Dan mulai dari lahan sempit hingga alat dan bahan. Untuk prinsipnya lagi yang di sini bisa saya sampaikan, vertikultur ini dapat dikombinasikan dengan salah satu konsep urban farming lainnya, yakni hidroponik. Yang saya bilang tadi, kebanyakan untuk vertikultur ini menggunakan teknik hidroponik. Terus metode vertikultur sendiri pada dasarnya merupakan teknik penanaman bertingkat dari bawah ke atas. Jadi tanaman memang akan ditanam secara tegak atau vertikal ke atas, sehingga nutrisi air untuk tanaman teknik vertikultur ini dialirkan dari bawah menggunakan pompa terus ke atas, lalu turun lagi airnya untuk mengairi sayuran-sayuran yang ditanam di vertikultur. Untuk vertikultur ini biasanya yang sering dijumpai yaitu sayuran dan juga bisa kita temui dengan buah ya. Ada dua jenis vertikultur, yaitu vertikultur berdiri dan juga vertikultur susun, yang mana yang susun ini sudah memakai cetakan ataupun tempat yang sudah dicetak dan tinggal menyusun saja. Ini untuk kedua vertikultur ini tidak banyak berbeda, hanya saja untuk yang berdiri harus membuat lubang tanam di paralon dengan membuat cetakan dengan ukuran yang sudah ditentukan. Dan juga kalau susun ini sudah menggunakan beberapa bahan-bahan yang sudah baik. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu terkait vertical gardening atau green walls atau bisa kita sebut vertical garden. Untuk pokok bahasan yang akan saya sampaikan dalam video di sini ada alasan menggunakan vertical garden, terus tipe-tipe vertical garden, terus sistem berkebun dengan vertical garden, ada tanaman untuk vertical garden sendiri, jadi ada beberapa pembagian tanamannya, dan juga metode penanaman vertical garden dan
inspirasi atau referensi-referensi yang akan saya sampaikan nanti di dalam video. Mengapa harus vertical garden? Di sini menjelaskan ada beberapa poin penting kenapa kita harus memilih teknik budidaya tanaman sayuran ataupun buah menggunakan vertical garden. Yang pertama dari nilai estetika atau nilai keindahan. Dan juga di sini ada kesehatan dan kebugaran, yang mana dari sudut pandang ketika kita memandang tanaman yang hijau itu baik di sini untuk budidaya sayuran dan buah menggunakan teknik vertikultur. Untuk macam-macam vertikultur di sini ada 3 macam. Untuk vertikultur sendiri ada vertikultur tingkat, ada vertikultur tempel, dan juga vertikultur bertingkat. Untuk ketiga macam-macam jenis vertikultur ini memiliki perbedaan hanya pada penempatan. Untuk yang gantung menggunakan bahan baku yang botol dan juga tali yang disusun dengan cara menggantung. Terus yang menempel ini biasanya pakai media seperti karpet yang sudah memiliki lubang tanam, yang mana di situ untuk penempatan tanaman sayuran, bisa buah, dan juga tanaman-tanaman bunga, hias bunga. Untuk yang bertingkat ini biasanya kita temukan di instalasi hidroponik, yang mana penyusunannya tidak merata, yang biasanya tapi menggunakan teknik NFT. Di sini ada juga yang pakai konvensional menggunakan bambu dan juga bisa diisi dengan tanah. Jadi ada 2 cara, dengan hidroponik dan juga konvensional. Untuk budidaya sayuran dan buah dengan vertikultur ini, untuk modifikasi vertikultur sendiri ada 2. Di sini ada vertiminaponik dan juga walkaponik. Untuk yang minaponik ini biasanya ada 2 hasil panen, yaitu sayuran dan juga ikan, karena jatuhnya dari antara budidaya sayuran dan juga budidaya ikan yang menjadi satu, yang dimana kita sebutnya juga vertiminaponik atau aquaponik. Jadi air ikan yang menjadi nutrisi untuk sayuran yang dialirkan dari pompa menuju sayurannya. Untuk yang aquaponik ini sendiri hampir sama, tapi dengan dosis ataupun dengan ukuran yang lebih besar. Untuk berbagai macam alat dan dapat menjadi wadah untuk vertikultur ini ada talang air, terus bambu, ada ember bekas, pipa paralon, botol bekas, dan wadah plastik bekas. Jadi bisa memanfaatkan barang-barang yang memang bisa kita jumpai di sekitar rumah, dan memanfaatkan barang-barang bekas menjadi hal yang lebih menjadi nilai tambah bahasanya. Untuk jenis tanaman dan sayuran buah untuk vertikultur, biasanya salah satu persyaratan itu kuat dan mudah dipindah-pindahkan. Untuk vertikultur sendiri itu mudah dipindahkan karena memang susunan atau rangkaiannya sangat simpel. Terus tanaman yang disarankan untuk metode penanaman vertikultur ini adalah yang bernilai ekonomis tinggi dan sesuai kebutuhan. Terus juga yang umurnya singkat dan pendek. Baik, untuk materi yang ketiga di sini saya akan menyampaikan terkait microgreen ya. Ini PPT saya mengambil dari Pak Nanang. Di sini ada 4 pokok bahasan di dalam materi microgreen atau budidaya microgreen. Untuk pertama ada gambaran umum terkait microgreen, terus budidaya tanaman microgreen, terus media tanam microgreen, dan juga hasil penelitian bertemakan microgreen. Untuk gambaran umum tersendiri, tadi microgreen ini dikenal sebagai tanaman muda yang dipanen dan dikonsumsi dari umur 7 sampai 21 hari setelah tanam. Itu setelah menjadi kotilodon berkembang sempurna menjadi sepasang daun sejati. Jadi tidak dipindahkan ke tempat yang lebih ataupun dipisahkan tempat yang lebih luas, tapi tetap di dalam media persemaian tersebut dari umur 7 sampai 21 hari sampai bentuk kotilodon daun sejati itu sudah terbentuk. Menjadi makanan fungsional itu jadi gizi, rasa, dan tampilan, dan juga warna yang lebih menarik. Untuk budidayanya lebih mudah, waktunya lebih singkat, dan harganya lebih bersaing.
Di sini microgreen sendiri tanaman radish ya 50 gram, harga pasar itu mencapai sekitar 50.000 untuk satu kotakan microgreen sayuran jenis radish ya, atau sayuran-sayuran seperti pakcoy. Dia hampir mirip pakcoy. Untuk microgreen sendiri jenisnya ada banyak ya, biasanya ada bayam, ada selada, terus pakcoy, dan beberapa tanaman lainnya seperti yang sering jumpai juga ada juga tanaman seledri. Untuk biasanya juga di sini dijelaskan ada kale, lobak, dan juga kangkung, tapi dalam bentuk microgreen. Untuk media tanam microgreen sendiri sama seperti media hidroponik, yaitu menggunakan rock wool. Ada juga yang menggunakan 3 bahan dari kokopit, arang sekam, dan juga kompos. Dan bisa juga menjadi dipakai persatuan media tanam, dicampur juga akan lebih bagus pertumbuhan dari microgreen tersebut. Untuk media tanam microgreen ini kepadatan isi media itu untuk benih kecil 10-12 gram atau 10-12 per inci persegi. Untuk benih besar sekitar 6-8 inci persegi. Untuk media harus terus dalam keadaan lembab dan basah agar dapat menyokong pertumbuhan sayuran yang disemai di atas media. Terus benih dapat ditanam dengan cara ditabur atau sebar dalam barisan. Bisa dibentuk dalam barisan ataupun disebar merata di atas rock wool. Untuk setiap jenis-jenis sayuran yang akan digunakan menjadi microgreen ini, dari umur atau lama waktu bertambah sangat berbeda-beda ya. Untuk di sini bisa saya sebutkan untuk tanaman kale sendiri itu 5-7 hari. Untuk waktu perkecambahan sendiri ada brokoli 3-7 hari, ada lobak 3-7 hari. Di sini untuk 3 sayuran yang lebih lama terkait perkecambahan ini ada parsley, mint, dan juga thyme. Untuk parsley sendiri di situ ada 10-21 hari ya setelah semai, itu perkecambahan akan sempurna di dalam microgreen tersebut. Baik, di sini menjelaskan terkait tipe-tipe vertical garden ya. Di sini untuk jenis-jenis sendiri ada 4 jenis. Ada dinding hidup, lapisan hijau, indoor vertical garden, outdoor vertical garden. Untuk dinding hidup itu atau living walls itu biasanya atau disebut dinding hijau. Kan jenis vertical garden yang mandiri yang biasanya ditemukan pada dinding interior atau eksterior atau bagian vertikal lainnya pada sebuah bangunan. Nah, ketanamannya ini dikaitkan ke penyangga pada dinding yang menerima air dan nutrisi yang berasal dari penyangga vertikal dan bukan dari tanah. Biasanya dia menggunakan media tambahan untuk menanam yang namanya dinding hidup ini atau living walls. Yang kedua ada lapisan hijau, ada green veneers. Itu tanaman merambat naik ke arah elemen vertikal. Biasanya kalau jenis para-para, kalau mungkin teman-teman sekalian pernah melihat untuk lapisan hijau atau green veneers ini jenis para-para yang miring. Nah itu nanamnya di tanah, tapi potnya yang terpisah. Ini ada living walls atau green veneers hybrid. Ini perpaduan antara dinding hidup dan lapisan hijau. Jadi dua ini menempel tapi menggunakan media tanah yang dapat disatukan secara efektif. Terus ada indoor vertical garden tuh, kayak dinding hidup, kayak wally pocket. Nanti bisa ditampilkan di gambar. Ada lapisan hijau Jacob wire. Itu maksudnya dari orang interiornya sendiri tuh. Biasanya ada perusahaan yang menawarkan untuk terkait indoor vertical garden sendiri gitu. Ada outdoor vertical garden. Nah, ini ada sistem berkebun dengan vertical garden tuh ada wally pocket, flora flat, optic green, G-Sky atau plant system, hidroponik. Wally pocket itu maksudnya menanam menggunakan karpet
ya karpet yang nempel di tembok itu ada lubang-lubangnya, nanti kan bisa kita tampilkan gambar itu terbuat dari botol plastik biasanya, menempel di samping tembok. Terus ada flora pocket, sama saja, cuman ketika kita namanya dengar kata flora berarti kan identik dengan yang namanya bunga. Jadi untuk flora flat ini kebanyakan untuk penanaman bunga. Ada Optic Green. Optic Green ini menanam dan merambat, yang mana itu memenuhi satu bangunan. Satu bangunan itu dipenuhi oleh tanaman yang merambat. Itu namanya Optic Green atau wall garden ini. Di sini ada sistem tanaman Giskai. Ini biasanya pada taman-taman rekreasi ataupun tempat-tempat hotel, biasanya ada basic wall, pro wall, dan versa wall. Itu tanaman-tanaman yang ini sistemnya sama seperti dinding hidup ya, cuman ini dia ada instalasi tempat menanamnya. Ini setiap produknya memiliki keunikan dalam hal effectiveness design tuh. Ini ada ukuran diinginkan, ada waktu cakupan, komponen sistem. Nah pastinya yang tidak luput yaitu sistem hidroponik susun. Ini mungkin tidak luput. Untuk sistem hidroponik sendiri yaitu teknik menanam menggunakan air yang dibantu dengan nutrisi hidroponik untuk menyongsong pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah untuk sistem berkebun lapisan hijaunya atau greenhouse ini beberapa kelebihannya kayak sistem trellis dan trellis, terus ada mensori, ada green screen, dan Jacob wire. Ada sistem tralis, jadi tanaman itu sudah menggunakan cetakan besi yang sudah ada jiplakannya, jadi tinggal nanam, tanaman akan otomatis merambat ke pagar besi itu. Ada mensori dinding kayu. Nah dinding kayu ini biasanya rumah-rumah zaman dulu nih ya, bisa kita lihat yang dirambati, atau kafe-kafe yang dirambati tanaman hijau untuk memperindah interiornya. Ada green screen, biasanya di gedung-gedung besar di atas mereka menggunakan green screen untuk menambah estetika dan juga membantu menyegarkan udara ya, dan juga menambah estetika dari bangunan tersebut. Ada Jacob wire, ini spesialis ya, maksudnya tadi kan ada perusahaan yang memang dimana dia Jacob wire ini pembuatan tali kawat atau bahan karet, dimana itu untuk membuat vertical garden tadi. Untuk beberapa tanaman vertical garden ada banyak jenis, bisa bunga, bisa sayur, bisa tanaman-tanaman merambat atau yang memiliki sulur-sulur, terus tanaman yang merambat menempel. Contoh-contohnya ya tanaman tersebut kayak Edera belix, terus ada Camperfuli. Bunga-bunga bisa memakai bunga lavender, krisan, dan lain-lain. Sayuran bisa semuanya. Untuk beberapa contohnya ada anggur, biasanya sering dipakai orang-orang. Anggur ada bunga telang, bisa sayuran kayak seperti tomat juga. Tomat bisa tahunan, jadi bisa tanaman tahunan, anual, dan perennial, tanaman abadi, tanaman natif, naturalisasi, dan tanaman invasif ya. Terus ada pohon tralis, dinding hijau konglomerat. Terus contohnya ya, ini ada inovasi peti kayu, taman talang, tembok threatening, kamuflase hijau, dinding bertumbuk, dinding botol soda. Nah ini contoh pemanfaatan dari masing-masing barang dan juga teknik dari vertical gardennya. Mungkin cukup dari saya atas penjelasan materinya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua, di sini ada materi terkait produksi sayuran dengan teknik indoor farming. Di sini PPT dari dosen atas nama Pak Nanang. Untuk pokok bahasan di sini ada 3 pokok bahasan yang akan saya sampaikan dalam video.
Untuk yang pertama yaitu produksi sayuran dengan teknik indoor farming, terus persiapan media tumbuh dan penanaman dan pemeliharaan, dan juga faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman dapat tumbuh di dalam ruangan. Untuk produksi sayuran dengan teknik indoor farming ini, laju pertumbuhan populasi manusia akan menyebabkan kebutuhan makanan yang juga meningkat. Terus prediksi di tahun 2050 yang akan datang, populasi manusia global sekitar 9,7 miliar. Dan makin lama lahan pertanian makin sempit dan berkurang. Makanya diciptakanlah indoor farming ini karena keterbatasan lahan dan pemadatan penduduk. Terus tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrim, terus tadinya degradasi lahan dan kekeringan dan urbanisasi ya, perpindahan. Dibutuhkan alternatif dan inovasi dalam bidang pertanian untuk menuju pertanian berkelanjutan. Jadi agar tetap memasok kebutuhan pangan untuk manusia, jadi diciptakanlah indoor farming. Dan juga tadi tantangan perubahan iklim dan cuaca, karena indoor farming ini di dalam ruangan, yang mana ruangan disebut sudah diatur atau sudah direkayasa bagaimana sampai tumbuhan itu dapat hidup dan berkembang di dalam ruangan. Terus untuk penggunaan air pada pertanian lahan konvensional itu 95% lebih tinggi dibanding penggunaan indoor farming. Jadi penggunaan air ketika indoor farming lebih awet karena air terserap dengan baik dan tidak lari kemana-mana. Kalau kita konvensional, ketika air itu diberikan pada tanaman bisa diserap oleh tanah ataupun tumbuhan yang lain. Untuk iklim mikro dalam IF dalam diatur dan dimanipulasi sesuai kebutuhan. Jadi bahasanya dalam indoor farming ini banyak beberapa aspek-aspek yang dapat direkayasa, dari suhu, terus pencahayaan, air, dan nutrisi. Untuk kelebihan lagi, untuk indoor farming ini lebih minim untuk residu pestisida karena di dalam ruangan rawan terkena paparan dari hama dan penyakit. Jadi penggunaan pestisida sangat minim dalam teknik budidaya indoor farming ini. Dari hasil dari produksi pertanian konvensional itu 1:20 karena diterapkan vertikal atau tingkat. Indoor farming bisa diambil dari materi yang dari awal tadi seperti verticulture, hidroponik, dan juga hidroponik bertingkat. Perbandingan produktivitas beberapa teknik budidaya tanaman untuk lahan terbuka itu 10-12 kilo untuk per meter persegi. Untuk greenhouse biasa menghasilkan 30 kilo per meter persegi. Greenhouse dengan penyiraman yang lebih efektif di sini menghasilkan hasil 60 kg per meter persegi. Dan untuk plant factory ataupun indoor farming yang kita bahas pada video ini itu dapat menghasilkan sekitar 80-120 kg per meter persegi. Untuk dari 4 tadi, perbedaannya ada di media tanam dan juga tempat untuk budidaya tanaman tersebut. Produksi sayuran dengan teknik indoor farming ini alternatif ya, yang dapat dilakukan oleh para pengusaha ataupun orang-orang rumah atau pertanian modern yang memanfaatkan lahan-lahan ataupun tempat yang memang iklimnya tidak cocok untuk bercocok tanam.